Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari transportasi laut di pelabuhan selama hampir 200 tahun, yaitu kapal tunda atau tugboat. Kapal tunda ditemukan pada tahun 1810-an, tak lama setelah tenaga uap berhasil diterapkan pada perahu. Nah, di Pelabuhan Tanjung Priok, awal abad ke-20 sudah ada kapal tunda loh yang bertugas menarik atau mendorong kapal-kapal besar untuk bisa bertambat di dermaga pelabuhan. Kapal tunda yang mungkin paling diingat adalah ketika kapal tunda menarik kapal Titanic untuk proses unberthing di dermaga Liverpool, Inggris tahun 1912. Dan salah satu perusahaan di pelabuhan yang bergerak di bidang pemanduan dan penundaan menggunakan kapal tunda yaitu Jasa Armada Indonesia atau IPC Marine Service. Yuk kita kenali JAI atau Jasa Armada Indonesia. Hai kawan maritim, apa kabar? Jumpa lagi kita kali ini di episode khusus. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah kantor yang apa tuh? Mari? Ya, kita udah ada di PT JAI Tbk atau yang sering dikenal dengan IPC Marine. Mau tahu lebih lanjut? Yuk Bu, kita langsung aja. Tapi sebelum itu jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Betul sekali. Hai kawan maritim, sekarang kita sudah bersama dengan Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Bapak Amri Yusuf. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada para kawan maritim bahwa sebelum wawancara ini kita sudah mengikuti protokol kesehatan, sudah divaksin, sudah diswab dan aman. Ini Pak. Insya Allah. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Iya Pak. Seperti biasa setiap Jumat pagi netizen kami, netizen dari YouTube Museum Maritim Indonesia sudah menanti Pak informasi baru tentang dunia kepelabuhanan dan kemaritiman. Dan kali ini sengaja saya menghadap Bapak ingin mendapatkan penjelasan tentang apa itu JAI Pak dan perannya untuk di dunia kepelabuhanan. Silakan Pak. Ya. Kita sudah menanti. terima kasih Bu Timia. Kawan maritim, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Jasa Armada Indonesia itu adalah salah satu anak perusahaan pelindung atau IPC, Indonesia Port Corporation. Tugas utamanya, peran utamanya adalah memberikan jasa pemanduan dan penundaan layanan di sektor marine. Jadi jasa armada ini adalah front bisnis ya terkait dengan jasa kepelabuhanan yang ini sudah mulai dilakukan sejak tahun 60-an. Waktu itu masih dalam sebatas unit usaha. Kemudian ini terus berkembang, dia di spin off ya menjadi anak usaha yang fokus memberikan jasa
kegiatan pemanduan dan penundaan. Kenapa ini di spin off? Pertimbangannya supaya lebih efisien, supaya servisnya lebih bagus, dan supaya dia lebih lincah dalam melaksanakan kegiatan. Di kawan maritim masih belum jelas pemanduan ini gimana Pak? Karena kalau di museum pemandu itu ada pemandu yang menceritakan, tapi kalau di pelabuhan yang disebut dengan pemanduan takbut ya tadi Bapak sebut itu apa tuh Pak? Jadi kegiatan kita ada dua. Yang pertama kegiatan pemanduan. Pemanduan ini adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan, jasa yang kita berikan kepada kapal-kapal yang ingin bersandar di sebuah pelabuhan, dan orang itu kita kirim lewat kapal namanya pilot ya, boat yang kemudian dia diantar memandu kapal itu untuk masuk ke area pelabuhan ya. Jadi Itu untuk pemanduan namanya. Kalau untuk penundaan itu adalah kapal yang seperti ini yang kita sediakan, yang itu gunanya fungsinya untuk menarik, mendampingi, mendorong kapal itu ketika ingin bersandar ke pelabuhan. Karena kalau misalnya kapal itu tidak dipandu, tidak ditunda, akan beresiko kalau dia bersandar sendiri. Apa itu resikonya Pak? Resikonya ya dia bisa menghantam dermaga kalau dalam keadaan hidup. Jadi ketika dia mau bersandar, dia harus mati mesin, ya kemudian kapal kita ini, yang kapal tunda inilah yang menarik, yang mendorong, yang mendampingi dia, mengawal, kemudian sampai diantar masuk ke pelabuhan. Saya ingin jelaskan ya, ini adalah salah satu kapal tunda kita terbaru, ya takbut kita yang terbaru. Ini kekuatannya 4.400 horsepower. Jadi bisa narik kapal yang kapasitasnya sampai 250 meter. Ya. Nah, kapal ini didesain khusus, ya, dengan apa namanya format seperti ini. Jadi di sekelilingnya itu ada ban, ya, ban karet-karet ini. Ini gunanya apa? Gunanya adalah kalau misalnya kapal yang ditarik itu terlalu cepat, dia membenturkan badannya ke kapal itu untuk atas. Ya, kalau misalnya kapalnya bergerak agak lambat, dia didorong dari, jadi ada di depan yang narik, ini dorong dari belakang. Jadi ini gunanya adalah untuk meredam benturan. Nah, kapal ini bisa berputar 360 derajat. Jadi dia bisa manuver ini. Kalau misalnya kapalnya katakanlah dia tarik tiba-tiba karena arusnya kencang di bawah, dia bisa manuver balik, tarik lagi kembali. Jadi ini biasanya kalau kapal-kapal besar ada satu di depan, ada satu di belakang. Nah, kalau yang di depan itu fungsinya dia menarik, ya. Kalau misalnya lajunya terlalu kencang, dia nahan itu. Gitu. Sebaliknya kalau misalnya ditarik terlalu arusnya terlalu kuat, nggak kuat, yang belakang itu dorong. Nah, ini itulah. Ini kapal terbaru yang kita miliki. Ini produksi tahun 2020 terbaru. Jadi kita kemarin memiliki kapal ini 4 kemarin ya. Harganya lumayan tuh. Dan tahun ini kita akan produksi lagi ya, kapal sejenis. Kemudian tahun depan 2. Karena kebutuhannya sekarang ini, kenapa horsepowernya besar? Karena tren sekarang di dunia pelabuhan kapalnya semakin besar. Kapal-kapal itu ukurannya itu lebih besar dari lapangan sepak bola. Jadi kita butuh takbut yang kekuatannya prima seperti ini. Nah, ini luar biasa. Kapalnya kelihatan kecil, tapi kekuatannya luar biasa. Jadi kalau Anda pernah naik kapal pelni, kapal penumpang, kemudian kapal itu mematikan mesinnya di masuk arus area pelabuhan, ya. Nah, kapal inilah yang menjemput dan menarik dia perlahan-lahan untuk masuk ke arus layanan. Jadi ini produksi dalam negeri. Ini desain kita sendiri dibuat oleh anak bangsa. Luar biasa. Gitu. Jadi raksasa itu ditarik oleh sebuah kapal kecil ini. Itu Pak. Jadi berarti seandainya sebuah pelabuhan tidak punya kapal tunda, kapal pandu ini bagaimana Pak? Ya dia nggak bisa berikan jasa, ya akan mengalami kerumitan ya ketika kapal itu ingin bersandar. Jadi ini menjadi sebuah keharusan yang harus disediakan oleh setiap pelabuhan ketika kapal itu ingin bersandar.
atau ingin keluar dari dermaga ketika dia masuk ke alur pelayaran atau di kolam pelabuhan. Wah Bapak, kira-kira kalau yang jadi pilotnya kapal ini itu mereka dilatihnya di mana Pak? Mereka yang bekerja di kapal ini ada trainingnya sendiri. Jadi ada nakodanya, ada mualimnya, ada tenaga mesinnya, ya. Kemudian mereka juga disupport dengan tenaga-tenaga yang memberikan services yang terkait dengan kegiatan kapal. Jadi mereka ada pendidikan yang khusus. Jadi harus pegang sertifikat tertentu, ya, punya skill tertentu, ya, yang mereka rata-rata ini punya pengalaman di atas 5 sampai dengan 10 tahun. Mereka sekolahnya di mana Pak? Kalau di Indonesia itu, ya, itu ada di ilmu kepelabuhanan, ya, terus ada sekolah khusus di navigasi, ya, Nah. jadi ada trainingnya. Para kawan maritim, buat kalian yang ingin mendedikasikan karier kalian di bidang kepelabuhanan, salah satunya adalah bisa menjadi pilot di kapal takbuk ini. Jadi nakoda, kalau pilot itu dia ada pendidikannya itu, ya, itu pendidikannya secara khusus diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan. Pendidikan itu diikuti kurang lebih 6 bulan. Jadi mereka ikut ada teorinya, kemudian praktek langsung mereka. Dan pelabuhan punya tempat mendidik mereka juga. Ya, kita punya dan kita kerjasama dengan Departemen Perhubungan untuk pendidikan. Alhamdulillah. Jadi jangan takut, masih terbuka lebar untuk para kaula muda Indonesia bisa menjadi salah satu yang berperan di kapal takbut ini. Pak, sekarang ini kan belum lama ini kita dan sampai sekarang masih terasa ada pandemi Pak. Apakah ini ada pengaruhnya terhadap jasa yang diberikan oleh JAI ini? Ya, hampir semua sektor, ya, terkena dampak dari pandemi ini, termasuk jasa armada Indonesia Tbk yang bergerak di jasa pemanduan dan perpindahan. Hanya saja kami diuntungkan oleh 2 hal. Ya, yang pertama itu meskipun, ya, kegiatan ekspor impor kita turun, jadi kapal masuk dan keluar terkait dengan kegiatan ekspor impor itu turun, tapi perdagangan dalam negeri yang terkait dengan kegiatan logistik itu masih bagus. Jadi meskipun pandemi, kita kan masih perlu makan, ya, ada kebutuhan pokok yang harus disuplai dari satu daerah ke daerah yang lainnya, dan transportasi itu menggunakan jalur laut. Nah, disitulah kemudian kita berperan, tetap memberikan jasa kegiatan pemanduan dan perpindahan. Itu satu. Kemudian yang kedua, meskipun pandemi, ya, kita tetap melakukan ekspansi. Jadi beberapa proyek, ya, yang kita dapat di tahun 2019-2020 itu cukup membantu kita untuk survive di era pandemi. Jadi memang kegiatan ekspor impornya turun, tapi kegiatan perdagangan dalam negeri itu relatif naik, yang ini bisa mengcover penurunan itu. Kemudian kita bantu, ya, dibantu oleh teman-teman meskipun dalam pandemi, suasana WFA dan WFO, mereka tetap melakukan kegiatan untuk melakukan ekspansi market global. Itu yang membuat kita bisa bertahan. Baik Pak, jadi sekarang Indonesia itu kan negara kepulauan dan lautnya kita lebih luas dari daratan. Artinya dunia maritim, kepelabuhanannya juga itu sangat penting. Dan saya terus terang sangat berharap bahwa generasi muda kita nantinya bisa mengisi profesi-profesi yang ada di dunia kepelabuhanan, kemaritiman. Nah, menurut Bapak bagaimana nih kesan untuk para generasi muda? Apakah mereka punya peluang untuk bisa mengambil bagian pembangunan di dunia kemaritiman dan kepelabuhanan? Ya, kalau kita lihat sejarah, ya, pada masa era Sriwijaya, Majapahit, ya, negara kita ini termasuk negara yang besar. Kenapa? Karena sektor maritimnya kuat. Ya, kalau kita baca novelnya Pambianan Tatur, Arus Balik, ya, pada era itu kita memimpin itu perdagangan. Ya, banyak kapal yang singgah dan kemudian kita aktif, ya, melakukan ekspansi. Tapi ketika kemudian
pada masa setelah Majapahit dan Sriwijaya itu kita lebih banyak fokus ke darat, kita melupakan laut, sehingga kemudian kita diekspansi kan oleh negara-negara yang kuat sektor maritimnya. Nah, itu yang menyebabkan kita kemudian menjadi kurang maju dibandingkan negara-negara lain. Nah, yang kedua, kalau kita lihat ya banyak negara sekarang, negara-negara maju itu, negara-negara yang berkembang ekonominya, itu salah satu faktor penyebabnya karena lautnya kuat, karena pelabuhannya kuat. Saya berikan contoh Singapura. Singapura itu menjadi negara maju karena lautnya kuat, portnya kuat. Ya, Eropa juga seperti itu. Dubai yang dia nggak punya sumber daya alam, tapi relatif maju ekonominya itu karena lautnya kuat, ya, karena portnya kuat. Nah, Indonesia seperti yang kata Bu Tina bilang tadi, ini termasuk salah satu negara yang garis pantainya panjang, terpanjang di dunia. Jadi sumber dayanya luar biasa. Kebetulan kalau kemudian pemerintahan sekarang yang mendeklar laut itu adalah masa depan Indonesia. Ya, karena sumber daya alamnya luar biasa. Nah, kalau kita ingin menjadikan Indonesia meraih kejayaannya kembali, maka kita harus memberikan perhatian untuk membangun sektor maritim. Terima kasih Bapak. Satu lagi Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana GAI ini bisa mengambil bagian dalam program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2014, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, Indonesia ini dilihat oleh banyak negara termasuk mother of investment. Kenapa mereka menyatakan Indonesia termasuk negara yang kuat, ya, yang potensial? Karena potensi alamnya luar biasa. Salah satunya sektor kelautan. Nah, untuk memperkuat supaya Indonesia betul-betul jaya dan menjadikan maritim itu menjadi masa depannya, itu kuncinya adalah dua. Yang pertama, kita harus meningkatkan infrastruktur kemaritiman kita. Kemudian yang kedua, kita harus memperkuat sumber daya manusia kita. Jadi generasi muda ini jangan melihat peluang itu hanya ada di darat. Di laut itu peluangnya besar sekali, ya, dan kita butuh, ya, generasi muda yang pintar, yang militan, yang berkomitmen, ya, untuk membangun sektor maritim kita. Indonesia ini sekarang memiliki bonus demografi yang luar biasa. Kalau kita tidak optimalkan bonus demografi ini akan jadi beban beban. Terima kasih Bapak, penjelasannya luar biasa. Hai kawan maritim, sudah dengarkan apa pesan-pesan dari Pak Amri Yusuf, dan itu adalah menjadi modal kalian untuk mulai memikirkan karir apa, terutama di dunia kemaritiman dan kepelabuhanan, untuk kalian ikut membangun Indonesia. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu kawan maritim. Hai kawan maritim, kita sudah sampai di dermaga kapal takbut atau kapal kuda, dan kita lihat mereka dengan tugas-tugasnya, dan sebentar lagi kita akan dipandu oleh salah satu petugas kapal takbut ini. Yuk kita ikuti dan kita dengarkan penjelasannya.
luar biasa. Kita akan tanya lebih jauh lagi dengan pilot daripada kapal. Yuk, ikuti aku. Hai kawan maritim, kita sekarang sudah ada di atas kapal Takbut, kapal Abimanyu 3. Dan bersama saya ada Pak Agus Utomo, beliau adalah nahkoda kapal Takbut Abimanyu 3. Pak, mohon dijelaskan Pak, apa sih suka dukanya Bapak menjalankan kapal Takbut ini? Banyak ya sukanya. Sukanya adalah kami merasa bangga menjadi bagian dari mata rantai perekonomian Indonesia. Dalam hal ini kita melayani kapal-kapal yang keluar dan masuk di pelabuhan. Sebenarnya kita tahu di pelabuhan itulah barang-barang ekspor dan impor itu mayoritas itu melalui pelabuhan. Ini beroperasinya sehari berapa jam? Iya. Jadi atau berapa kapal yang Jadi kapal kami siap standby melayani untuk penundaan 24 jam. Jadi setiap saat kapal kami siap untuk melayani kapal yang akan keluar maupun masuk ke suatu pelabuhan. Rata-rata kami dalam 24 jam kami bisa melayani antara 10 sampai 15 kapal yang akan keluar dan masuk di satu pelabuhan. Nah, saya melihat nih Bapak bagaimana Bapak bisa mengoperasikan kapal tunda atau takbut atau apa nih ya ini Pak ya? Kapal tunda takbut Abimanyu 3 ini sekolahnya di mana sih Pak? Saya dulu sekolah alumni di Politeknik Pelayaran Surabaya yang ada di gunungannya di Surabaya. Oh gitu. Nah kemudian setelah itu begitu masuk apakah ada pelatihan lagi atau waktu sekolah sudah diajarkan bagaimana mengoperasikan kapal tunda ini? Ya, kalau untuk dari sekolah pasti ada program untuk kita sekolah. Dulu saya setelah 2 tahun kita pendidikan di asrama, lalu 1 tahun kita berlayar untuk praktek kerja berlayar. Itu kita turun kapal, lalu kita mengajukan makalah atau untuk penyelesaian pendidikan selama 2 tahun. Kurang lebih 4 tahun saya melaksanakan pendidikan di Surabaya. Kawan maritim, ternyata ini kehidupan di laut itu sangat menarik dan sangat menantang ya. Jadi jangan sampai kalian tuh ragu-ragu untuk juga mau mengambil karir di dunia kepelabuhanan yang maritim. Ternyata kan jelas sekolahnya di mana. Dan ternyata Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia itu memerlukan banyak pemuda-pemuda yang mau berkarir di dunia kemaritiman. Gimana? Keren bukan? Nah, itulah salah satu pengalaman luar biasa kita naik kapal takbut. Mudah-mudahan kalian menambah informasi. Kamu, aku, cinta maritim. Kakak maritim,